Ustaz, Ya, segmen 4. makin menarik, makin panas, makin dahsyat. Makin deg-degan, Ustaz. Nah, oh ayo. ini dia, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, seperti biasa Ustaz duluan. Siapa duluan? Ustaz dong. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Mas Arik ya. Ustaz, bagaimana mengatasi anak yang terlanjur kecanduan nonton YouTube dan solusi agar tidak tantrum. Marah-marah. Ya, jika tidak diberikan gadget. Oke, ya. Baik para pemirsa Syar'id, ya terutama juga dari guru kita nih yang bertanya. Gitu ini kan. nggak mungkin yang jomblo saat nanya, Ustaz. Nggak mungkin yang jomblo nanya nih, nggak mungkin. Ya, kembali kepada tadi sedikit sedang menyinggung di segmen ketiga. Jadi bagaimana kita untuk mengetahui ya kecenderungan kesukaan anak kita untuk nonton YouTube itu apa yang ditontonnya, gitu. Nah ini makanya perlu komunikasi, bukan malah diomeli, gitu. Ini kadang-kadang orang tua ternyata ngambil keputusan diomelin, sementara anak udah ABG, yang merasa keinginan ditentang. Nah, tapi tetap tidak lupa, tolong yang tadi sempat disinggung masalah kekuatan doa, mendoakan langsung kepada anak kita supaya Allah melenturkan hatinya. Nah, yang ketiganya dengan cara tolong ibunya pun atau bapaknya ya harus mengerti kepada anaknya ini bukan berarti nggak boleh nonton YouTube. Kan alhamdulillah kalau YouTube yang ditonton acara Syar'id. Iya, gitu kan? Iya, jadi nggak mungkin ya mendengarkan tausiah yang akhirnya mohon maaf akhirnya timbul mahabbah ngefansnya kepada hal-hal sifatnya religi yang baik-baik ya, gitu kan. Jadi ya diarahkan untuk bagaimana caranya. Perlu kedekatan orang tua sama anak. Jangan cukup mengandalkan kepada asisten rumah tangga aja. Walaupun bapak ibu mampu bayar dia tiap bulan. Kadang juga kalau misalnya anaknya salah langsung marahnya 3 episode. Kamu ini nyanyi. Padahal anaknya salahnya dikit. Ya kan anaknya ditakut kali. Nah, Mas Sorry udah pernah ke Mekah belum? Alhamdulillah. Udah ya. Nah itu di sana ada imam yang masyhur sekali. Yang nagom itu. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah itu kalau ngelihat daripada perjalanan hidupnya, pernah membuat jengkel ibundanya. Oh yang lagi masak dilemparin pasir ya tadi? Dilemparin pasir, kan ibundanya ngomel tuh. Lihat nih, begitu ngomelnya masih terkontrol omongannya. Ngomel masih terjaga. Apa omelannya? Izhab anta ja'alakallahu ta'ala imaman lil haramain. Pergi kamu sana. Diusir, marah. Karena ya boleh dikatakan masak semur daging sampai 10 kilo, lantas dilampar pasir jadi kotor kan nggak kemakan. Bohong kalau ibunda nggak jengkel. Tapi lihat cara ngomelnya. Pergi kamu sana nak. Ibunda doakan nak. Semoga kelak kamu menjadi imam Masjidil Haram. Lagi ngomel. Jangan doain yang jadi batu saja. Iya, gitu. Mungkin Mas malaikat lagi lewat kecatat. Amin. Jadi mana? Jadi imam besar gitu. Masya Allah. Silakan. Ayo. Ini dia nih. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana bila anak disuruh belajar tapi minta imbalannya main gadget? Nah, itu gimana Ustaz? Ya, boleh ya nak. Ngomong nih si orang tua nih, boleh ya nak. Satu, mainnya dekat ibu di sini ya. Yang kedua, boleh ya nak, tapi batas waktunya kamu tetap jam 9 maksimal 10 kamu sudah harus tidur. Gitu ya. Jadi tolong di rumah tangga jangan sampai kita nggak punya peraturan yang nggak ditaati. Ya yang nggak disiplin betul-betul harus dipatuhi dan nggak disiplin. Harus betul-betul disiplin. Gitu. Kalau bisa malah main sama ibunya katanya. Iya. Dan permainan yang bermanfaat. Hari ini kontennya agak berat ya Ustaz? Belum kali. Belum. Kita lagi deg-degan nih. belum nih. Ustadz, saya berhasil membuat anak jauh dari pemakaian gadget. Alhamdulillah. Ya, tapi mertua saya malah sering minjemin saya main gadget. Aduh. Gimana cara ngelarang mertua saya nih Ustadz? Mertuanya siapa sih ini?
Mertua siapa? Nah itu gimana Ustaz? Gitu. Lu mertua. Oh jangan. Ya. Nah jadi tolong kepada Pak yang bertanya dulu, tahu yang mana nih ya, yang udah menikah. Iya, Gitu kan. kayaknya nggak banyak sih Ustaz yang menikah. Iya. Belum banyak Ustaz. Jadi gini Mas Tarik, Iya, Ustaz. caranya ya harus tahu dulu nih mantu kesukaan mertuanya apa. Oh, Gitu oke. ya. Jangan langsung kepada poin gitu kan. Nah, kesukaannya apa bawain gitu kan. Nah, baru ujung-ujungnya ya papa, kalau itu misalkan bapak, Umi ya makasih sudah sayang sama anak saya, berarti mencucunya. Iya. Gitu. Tapi minta maaf banget. Tetap yang sopan bahasanya. Ya, demi kelangsungan pendidikan anak-anak, demi buat ke depan, ya maksudnya kebaikan masa depan anak saya, ya kami di rumah tangga kami, ini gadget bukan nggak punya, bukan nggak boleh, tapi kami ada peraturan yang harus mereka patuhi. Tolong di luar batas waktu yang bukan jadwalnya, jangan dipinjemi. Kalau mertua suka martabak, bawain pisang goreng ya Ustaz. Iya, Nggak nyambung, dibawain makanan. Makanan Iya. gitu. Ambil Ustaz. Ayo. Tuh yang jomblo beli pakai atau mau ngelamar kan, mertua suka martabak, mata diain. Iya nggak Mas? Ustaz, kalau di rumah gimana gaya Pak Ustadz melarang anak bermain gadget Ustaz? Ya. Atau mungkin kalau biar lebih panjang gimana Ustadz mendidik anak-anaknya Ustaz? Mungkin sini banyak orang tua masa depan kayak mas-mas yang depan kita nih. Ya, nggak melarang dengan cara ngomel atau apa ya bahasa orang tua mah mencak-mencak, nyaci maki, itu bukan cara yang baik para ayah bunda. Nah, tapi dengan peraturan yang kami terapkan. Contoh di saat kalau yang besaran udah dewasa, dia insya Allah husnudzon saya udah tetap kami pantau, tapi sudah bisa oh yang ini baik, yang ini nggak baik. Nah ini untuk yang adiknya, ya yang apalagi memang laki-laki, tetap dari mulai yang namanya menjelang maghrib, ya maghrib berjamaah itu pun kalau lagi di rumah, anak beliau kehidupan di pesantren malah nggak megang gadget ya, Nggak boleh. Nggak boleh. Nah itu di rumah udah maghrib berjamaah. Beliau jadi imam, selesai zikiran, beliau yang mimpin, ya kemudian murojaah, mengulang-ulang hafalannya. Jadi nggak ada gadget saat itu tuh, ya sampai isya. Nah kemudian ya ada diskusi sama-sama. Nah dibatas, ya kadang-kadang misalkan lagi saat di rumah karena libur, ya antara jam 8 atau setengah 9, nah maksimal banget jam 10 udah diserahkan lagi handphonenya ke kami. Oh, dan nggak ada paksaan ya Ustaz? Nggak ada, gitu. Iya. Nah, jadi di saat nanti pun di saat menjelang subuh, alhamdulillah udah tertib bangun dan subuhan udah bisa berjamaah lagi. Dan pantangan sekali dalam kita nih kumpul, apakah lagi breakfast atau mungkin lagi makan malam atau lagi di restoran kita makan, itu untuk pegang handphone. Udah. Jadi biar ngobrol terus saling tatap muka, ngelihat sama adiknya, sama kakaknya, begitu memang kita sebagai orang tua. Nah itu di saat kita terapkan dalam rumah tangga kita, maka insya Allah anak-anak kita pun akan mematuhinya. Amin. Nggak cuman dibuat aturan, tapi kita sebagai orang tua kita nyontohin. Gitu. Jangan anak-anak lagi ruang makan, ya anak-anak nggak, kita malah jangan. Udah. Nggak boleh main handphone tapi kayak nggak mau gitu. Lanjut Ustaz. Lanjut. Wah ini apa nih? Ustadz, anak saya berusia 7 tahun minta dibelikan HP. Menurut Ustadz, usia berapa anak boleh punya ponsel sendiri? Ya, baik ibu ya atau apa nih? Bapak Nggak ya. mungkin yang jomblo karena belum punya anak. Ya, nah kalau ngikutin peraturan malah di negara yang memproduksi handphone di usia kuliah, ya. Tapi kalau sekiranya memang ibu atau bapak yang ingin membelikan tapi dengan bersyarat, gitu ya. Nah, ibu boleh belikan handphone karena memang kamu belajar daring. Nah, kan juga efek juga kan Mas Torik ya, karena kita dalam PPKM begini udah hampir 2 tahun yang belajar tidak bisa tatap muka, akhirnya dengan alat komunikasi virtual, mau nggak mau kan orang tua harus membelikan handphone. Nah, tapi tolong mudah-mudahan ibu bapak berikan syarat. Ya, nah jadwal pemakaiannya nanti ngikutin jadwal dari ibu atau bapak ya. Nah,
tolong nih, kalau misalkan insya Allah anak kita kalau misalkan baru pengen punya handphone, pasti dia siap mah. Nah, jangan udah hampir, mohon maaf, udah hampir 2 tahun baru udah kegilaan dengan gadget, baru dari awal. Bagus ini ya. Gitu. Jadi kita terapkan peraturan yang dia harus siap untuk mematuhi peraturan yang diatur oleh orang tuanya. Oke. Boleh, Ustaz? Ayo lanjut. Ustaz, udah di ujung, Ustaz. Ya salah. Kita lagi nunggu pertanyaan yang ajaib nih, Ustaz. Tapi sebelum kita tutup, Ustaz, ada pantun terakhir, Ustaz. Kan tadi ini kontennya udah berat-berat nih, Ustaz. Biar rileks, Ustaz. Ya. Jadi tolong kepada para orang tua, tadi hak anak yang 3 hal sudah dibahas dari sejak dini harus dikenalkan. Jangan gadget duluan yang dikedepankan. Nah, ketika begitu insya Allah beli beras ke rumah mertua, cakep. Ya, ke rumahnya pakai sepatu. Artinya, Ustaz, bahagia hati orang tua ketika punya anak pada nurut dan patuh. Masih. Yang jomblo sabar yang jomblo ya. Nah, Ustaz, kok Darullah ada di ujung segmen, Ustaz. Iya, udah ada kode itu. Iya, Ustaz. Udah selesai. Terima kasih Ustaz waktunya, Ustaz. Semoga sehat. Insya Allah kita di episode berikutnya ketemu lagi, Ustaz. Insya Allah. Dan teman-teman jangan lupa untuk yang mau single, single double badminton nih. Mau single atau yang ada orang tua, seorang orang tua mau sharing ilmu yang tadi disampaikan karena kebaikan harus disebarin. Benar, nggak ada ruginya. Benar. Nah, teman-teman terima kasih banyak. Segenap kru yang bertugas pamit. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nonton, share it.